Cek. Oke, ini nih tantangan nih kalau menggunakan teknologi ya. Terbiasa. Selalu ya, biasalah kendala teknis ya. Kemarin juga begini nih. Oke, lanjut Wis. bro. Halo Lanjut Mas bro, Kori. kita kisah-kisah lagi. Sorry banget. Ini ya, ini sudah ada bergabung Mas Kori dari Ngalam. Oh, Mas Kori. Ya, Selamat malam tadi Mas notif Kori. paling notif live yang tadi. Saya belum sempat balas. Lanjut aja ya, langsung. Lanjut. Oke, jadi gini. Dari mana mulainya ya? Yang jelas. Dari mencari jodoh itu, Mas. Waduh, perjalanan yang lebih panjang lagi itu ya. Nah, jadi intinya kalau Habis dulu. Coba habis lulus, kita habis lulus kuliah, koas, kita klinik segala macam. Lah dari awal. Ya, oke. Ya itu dulu kalau dari kuliah nggak kedengeran jelas Kang. Nah, suara siapa nih saya? Saya jelas suaranya? Jelas. Suara saya kali nggak jelas sih. Di saya sih lumayan oke ya. Mungkin kalau bisa di komen lagi yang masih kurang jelas suaranya biar kita persiapkan. Iya, di komen aja di komen biar kita tahu. Iya. Komennya di channel di Korbuzan. Kita udah berapa menit bercanda mulu nih, ayo. Oke, sorry. Bisa 2 jam. Ini enggak, karena belakangan aku tuh sering ketemu ini teman-teman stand up komedi Lombok kan, jadi kebawa terus tuh fight partner. Nggak perlu intip tuh 15 menit bercandanya 1 jam gitu. Oke. Jadi mulai cerita ya. Yang pertama itu jelas ini ketahuan usianya sih, tapi saya masuk kuliah itu 2004 gitu kan, dan lumayan lama untuk ukuran orang yang normal kuliah. Intinya ya long story short gitu kan, selesai itu sekitar tahun 2015 akhir. Nah, itu udah selesai semua tuh, udah koas dan sebagainya. Nah, terus dari itu sebenarnya kan dari sebelumnya itu aku mungkin termasuk orang yang agak selalu berpikir out of the box lah, walau bahasa sekarang gitu kan. Itu di luar dari yang normalnya. Jadi udah dari dulu tuh udah nentuin nih mau kemana nih gitu. Suara saya kecil. Apa karena headset ya? Kecil banget ya suaranya? Dari saya sih oke. Oke ya, saya nggak pakai headset. Cek, ini data volume full. Mungkin kalau masih kurang, coba di komen lagi. Saya pakai. Tapi memang saya juga ini ya agak. Tapi kedengeran sih. Atau saya nggak usah pakai headset kali ya. Cek. Ini colong. Di saya juga kecil. Oke, coba saya nggak pakai headset semakin lihat. Tapi Teh Frita juga bilang tuh di saya juga kecil. Khawatirnya karena pakai itu ya, earphone gitu ya, Bluetooth itu ya. Iya, kadang dulu pernah kayak gitu. Coba. Halo. Selamat malam Kang Bajoy. Ya. Sekarang gimana? Aman? Kang Bajoy join. Aman. Kalau saya sih aman. Oke, semoga aman. Nggak tahu sih, dulu pernah juga pas live itu pakai headset juga kadang agak mendem karena suaranya gitu, nggak tahu juga ya. Cuman semoga ini lebih clear. Oke, lanjut tadi sampai kuliah udah selesai ya. Nah, jadi selesai kuliah. Jadi ya lulus, alhamdulillahnya lulus tuh full. Alhamdulillah udah lulus. Kenceng soalnya katanya maaf. Jadi lulus normal gitu kan, jadi dokter. Nah, tadi cuman sedikit berbeda tuh dari awal lulus. Biasanya nih kalau teman-teman yang lain tuh ya ada yang ke puskesmas, ada yang ke rumah sakit atau yang lain-lain. Saya waktu itu langsung memilih ke klinik sih sebenarnya, klinik atau tempat praktik itu, tapi di lokasi pariwisata, tepatnya di Gili Trawangan. Nah, di Lombok kan tempat wisata yang paling booming di Gili Trawangan itu akhir 2015. Awal-awalnya masih
ikut-ikut dulu gitu kan, adaptasi. Terus 2016 tuh officially lah gitu, terus izinnya keluar sebagainya, resmi di situ mulai 2016. Terus waktu itu baru nambah lah gitu, nambah lokasi. Nah, awalnya di Gili Trawangan doang, terus nambah di air sampai dengan 2000 pandemi kemarin lah. 2020 ya, 2020-an gitu. Iya. Jadi 2020 itu ya gara-gara pandemi nggak lanjut, dan sampai sekarang setidaknya saya masih off lah, hitungannya off di situ. Walaupun ada rencana untuk balik lagi karena menyenangkan di situ, karena ya beda lah suasana dan yang kita rasakan. Nah itu kurang lebih kalau dari perjalanan awalnya kayak gitu loh, Bro Akmal. Oke. Kalau dari profesi lanjut. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Tiba-tiba kok sekarang merambah media nih, dan medianya luar biasa nih. Sangat ini ya, sangat diperhitungkan ya di Lombok ya, medianya lumayan besar. Enggak juga sih sebenarnya. Wah, biasa humble banget nih. Bro Adit, luar biasa. Jadi gini, kalau mungkin tadi, karena kalau cerita di awal, saya tuh memang sering melakukan hal-hal yang kadang kalau dibilang dulu tuh kayak saya salah jurusan gitu. Jadi zaman kuliah tuh udah suka IT, apalagi tahun-tahun 2000-an sekian kan, waktu itu 2005, 2000 ini kan masih tidak semasif sekarang. Cuman udah seneng gitu dulu tuh, kayak ngerakit PC, laptop dan sebagainya, servis dan lain-lain lah. Itu salah satu jasa yang saya jual waktu itu zaman kuliah ke teman-teman kuliah. Nah dari situ memang udah ada ketertarikan tertentu, sampai nggak jauh lah, artinya kan dari situ mulai intens untuk belajar, terutama waktu itu internet marketing gitu kan, yang berkaitan tentang itu, sampai sebenarnya pendobraknya juga kan karena akhirnya 2009 itu suka dunia usaha. Baru awalnya kan lebih ke tadi dunia internet marketing, sekarang kan digital marketing bahasanya, terus IT. Waktu itu belum ke dunia usaha tuh yang konvensional. 2009 baru belajar, baru tahu terjun, nah barulah coba-coba. Sebelumnya udah jualan tapi kan nggak terlalu paham ilmunya, teknisnya. Cuman udah jualan beberapa hal lah gitu waktu itu, jasa maupun produk. Masalah itu baru yang lebih serius. Ya banyak yang nggak lancarnya gitu kan, sampai dengan berarti hitungannya kalau mau 2016. Nah 2016 itu seingat saya di situ baru saya agak serius untuk ke ranah sosial media. 2016 itu mencoba waktu itu membangun satu akun yang saya coba benar-benar waktu itu dari semua yang saya pelajari, saya coba menerapkan di akun ini untuk testing. Dulu ada akun, sekarang akunnya udah berubah, masih ada, cuman namanya udah beda. Nah, waktu itu jadi langsung mencoba tadi menerapkan semua teknis-teknis yang teknik yang bisa digunakan untuk mengembangkan satu akun Instagram. Karena kalau nggak salah itu baru-baru booming ya, maksudnya Instagram udah sebelumnya, tapi penggunaan masif Instagram selain sebagai media sosial media itu mulai sekitar 2015-2016 kalau nggak salah. Itu kan masih Facebook masih raja lah waktu itu. Dan ada Pet, ada yang lain, ada Twitter juga kan. Nah, di Instagram, tapi saya intens di Instagram. Singkat ceritanya lagi, jadi ada akun itu saya kembangin dengan saya coba berbagai tekniknya dari nol sampai dengan 10.000-an waktu itu, mungkin 1 tahun kali ya. Kurang nih 6 bulan nih, berarti itu sekitar 6 bulan. Wow, 10.000 6 bulan. Ya, nah itu baru belajar. Semua teknik tuh dilakukan waktu itu, kebanyakan kan organik. Mana ada yang berbayar, contohnya misalnya zaman itu masih sangat ngetren apa sih susah banget, FFF, follow for follow, like for like gitu. Oke, follow for follow, ya. Jadi spam gitu ya. Sebenarnya nggak spam, cuman itu kan kita taruh di hashtag kan. Waktu itu hashtag tuh masih sangat powerful. Jadi kalau kita taruh hashtag itu, pasti secara algoritmanya dia akan ngena sama yang pakai hal itu. Jadi mau nggak mau secara impresi itu bakalan cepat, karena kita kan langsung ini. Misalnya kalau kita pakai hashtag itu,
yang pakai hashtag yang sama itu akan ngikut. Jadi kita salah satu cara sharingnya gitu. Kita saling follow kan sama ya unknown yang lain, terus saling komen, saling tukar-tukar gitu. Sampai sekarang mungkin masih ada, cuman tekniknya agak berbeda. Nah dulu biasanya main di hashtag kayak gitu secara otomatis akan ada. Nah terus beberapa teknik yang lain waktu itu sebenarnya udah mulai niche waktu itu, walaupun belum terlalu pembahasannya dibilang niche, penentuan niche dan sebagainya, cuma pasti kita milih niche tertentu itu akan mempercepat pertumbuhan. Dari beberapa waktu itu akun yang saya coba, nah satu akun yang fokus itu udah niche utamanya kebentuk tuh. Saya nggak bisa bilang ya sekarang niche-nya apa. Cukup sensitif waktu itu karena testing kan. Tapi dia kenapa nggak bisa dibilang? Kenapa nggak bisa dibilang? Rahasia ya? Sih, enggak juga. Waktu itu, memang isinya kontennya kebanyakan kontroversi. Jadi itu awalnya kan kayak fenomena gitu, fenomena terus kita tambah beberapa model konten lah isinya, dan itu salah satu pembuktian bahwa sampai sekarang makanya kenapa masih di ranah media sepowerful itu untuk men-trigger orang dan brainwash bisa sampai segitunya. Artinya gimana cara kita buat konten itu bisa mempengaruhi orang kan waktu itu, karena isi konten misalnya nih sebenarnya kontennya membahas tentang A, tapi gimana kita olah itu dibumbui dengan caption dan sebagainya tentang membahas B, orang bisa percaya. Powerful itu, makanya tergantung bagaimana cara kita mengolah dan membawanya. Itu dulu saya buktiin dengan itu awalnya, walaupun itu bukan akun media, itu lebih ke waktu itu ya kayak ini, kayak wow fakta kayak gitu kan modelnya. Yang seperti itulah dulu. Nah, terus dulu saya pakai kombinasi dengan, kalau yang versi kan ada cara optimasi itu organik sama berbayar lah bisa dibilang ya. Nah cuma dulu saya nggak pakai ads, tapi pakainya itu paid promote, tapi ke akun yang lain. Nah, akun influence misalkan ya, influencer gitu. Waktu itu kan ada dua jenis akun secara umum lah ya. Satu tuh akun, bahasanya tuh akun apa ya kalau dibilang sekarang ya, akun real kali ya, akun real personal orang. Jadi ada orangnya yang muncul di feed, dan pokoknya secara umum ada orangnya. Sama satu tuh akun anon kan, yang orang tidak ada tapi dia membahas suatu tema. Nah karena akun yang saya develop itu akun anonim gitu, atau tidak ada orangnya, cuma lebih ke konten, maka dulu teknik paid promote, ada dua tuh aku baru ingat, paid promote sama tukar exposure bahasanya dulu. Kalau sekarang bahasa di dunia call marketing tuh tukar exposure dengan akun-akun yang lain, itu mirip tuh. Jadi misalnya kalau yang kasih gratisan tuh nanti ada kayak grup gitulah, jadi kita beberapa ketemu di satu grup, ngumpul ada beberapa akun tuh yang jenisnya sejenis atau mirip-mirip, terus kita tukar. Oke, kita kerjasama, kita tukar nih, misalnya ada 5 nih yang main. Nah 5 ini sama-sama dalam 1 bulan, kita kerjasamanya 1 bulan, kita sharing, bukan sharing konten sih, dulu sharing posting. Jadi misalnya di akun satu ini kita posting tentang konten kita, terus plus di captionnya ke username kita. Begitu terus gitu kan, nanti tuh di. Nah itu dulu tuh sangat worth it dan cepat bikin growth dengan syaratnya tadi sama sebenarnya, yang nggak jauh lah dari niche atau dari kategori akun kita gitu. Ada yang pakai yang agak jauh bisa aja, cuman nggak terlalu kuat bertahan kan. Ya itu saya pakai dulu, jadi itu bisa yang gratisan, ada karena ada kayak tadi ada grup-grupnya, mungkin sekarang saya nggak terlalu ngikutin, masih ada nggak pola kayak gitu. Cuman dulu ada yang berbayar ya, normal aja kita pay promo ke akun yang lain, sama kayak gitu tekniknya. Nah itu yang bikin cepat waktu itu growth-nya. Jadi kalau tidak salah ya, akun itu terakhir itu sampai 20-an ya, 20 atau 21 follower, ribu follower waktu itu. Nah tapi pas 2019 saya membangun satu unit bisnis yang baru, itu saya switch. Jadi karena itu waktu itu kan udah ya kayak udah awalnya akun testing gitu kan, karena kayak udah mentok dan kayak mau bawa kemana nih gitu, udah saya rubah menjadi akun corporate-nya lah gitu waktu itu, sampai setelah perusahaannya nggak ada karena ganti nama dan sempat ini kan beda dengan yang waktu itu, akun itu dirubah lagi tuh menjadi akun
informasi dan meme. Nah, waktu itu follower udah turun drastis dari awal pasti. Sisanya mungkin sekarang tinggal. Itu bisa dilakukan sendirian nggak? Atau waktu itu Bro Adit sudah ada timnya? Sendiri. Kalau yang itu masih sendiri. Kecuali yang sudah sendiri. Ya, yang awal tuh beneran sendiri, karena kecuali yang pas sudah corporate itu kan ada tim tuh. Ya udah tak kasih mereka, karena kan itu bukan untuk akun growth, tapi akun yang untuk hanya konten kita gitu, untuk sebagai display konten sama awareness aja. Jadi sudah ada kan dulu timnya lah. Nah pas kita ngerubah jadi meme, itu baru tuh ada admin, sama itu ada admin lagi yang membantu, walaupun gue kadang masih yang kerasa banget gini, kalau kita akun itu dirubah-rubah, yang kerasa itu impresi, engagement itu bisa tinggi banget. Dulu pernah kita cuma nge-repost salah satu konten yang kita repost dari TikTok, cuman kayak mungkin karena kita awal-awal nge-repostnya ya, belum viral. Kalau bahasanya sekarang FYP itu di Instagram itu belum ada reel waktu itu. Berarti 2019 itu belum ada, 2019 ya, 2019 belum ada reel. Kita nyampe views itu 4 jutaan lebih waktu itu. Wow. Tembusnya. Padahal itu repost akun konten lucu dari TikTok dengan lupa like-nya, gue inget viewsnya lah salah satunya. Tapi resiko akun berubah-ubah, growth-nya yang akan terhambat kita. Okay. Jadi dia kayak itu memang ada aturannya apa gimana? Iya, salah satunya mungkin otomatis kan artinya follower sebelumnya beda. Ketika dia masih bertahan, dia cuma ngerasa nyaman aja. Tapi si Instagram sendiri tetap kayak dia melebarkan potensi market kita ke follower yang baru. Tetap, makanya kan silih berganti tetap kan di ranah yang follow sama yang sudah kan follow tuh banyak. Tapi growth-nya terasa banget sangat stagnan. Nah, karena itu terakhir tuh kita rubah lagi tuh. Jadi setelah enggak waktu itu, karena sekarang fokus di media, udah kita rubah lagi jadi media. Sama ngerasa misalnya vakum tuh hampir setahun ya waktu itu yang akun itu, atau kurang lah berapa bulan vakumin, merubah total, eksperimen awal dengan konten yang sekarang lebih berat, serius gitu kan, terus pokoknya tentang informasi gitu. Growth-nya sama tuh, stagnansi, impresi awalnya berat banget, nah tapi udah pas ketemu ngekliknya di beberapa konten tuh baru naik. Nah sekarang udah mulai adaptasi tuh. Awalnya pasti ada yang protes, kan ini akun apa nih, ngapain sih follow gitu kan, ngapain sih follow. Lama-lama udah sekarang nggak ada yang komen gitu, jadi komennya sekarang mengikuti kontennya sendiri. Nah itu terbukti salah satunya lah, konten itu tetap jadi kekuatan. Orang akan tadi kan, mungkin kalau masih postingannya 5 di akun yang baru, walaupun dia gede, itu orang masih susah tuh adaptasi. Tapi kalau udah lebih 10 postingan dengan niche yang sama, nah udah mulai oke, mereka agak paham ini akun apa gitu. Algoritma pun akan ikut tuh, si Instagram akan ngikut kan, merapikan lagi. Makanya ada dua, kalau di ranah sosial media marketing tuh lebih susah menghidupkan akun lama dibanding buat akun baru. Oke. Karena tadi kan ada. Jadi mending buat akun baru. Iya, saran saya gitu, karena ada data yang tersimpan kan. Artinya bisa akun lama, cuman effortnya lebih gitu dibanding akun baru. Itu salah satu. Karena algoritma Instagram juga berjalan ya di situ ya. Iya. Jadi data-data yang lama itu menghambat proses algoritma itu ya. Ya. Kalau di ini ada metadata yang terekam kan, metadata yang sebelumnya dari ranah algoritma. Iya. Nah, kayak tadi caranya apa ya? Caranya adalah kita membuat konten yang sama lagi, tapi lumayan kenceng harusnya gitu. Baru kan kayak di rewash kan, dibersihkan ulang lagi, baru dibaca ulang kayak oke, ini sekarang akunnya ini gitu. Misalnya tadi akun yang pertama akun lucu-lucuan meme, terus ke akun serius informasi, kan agak berubah tuh. Jadi dia pasti butuh waktu, anggaplah ya sebulan lah ya, at least kalau sebulan rutin aja dipenuhin akun yang sebelumnya dihilangkan, konten sebelumnya dihilangkan, sebulan rutin mungkin akan bisa. Itu salah satu cara paling mudahnya, tapi kan ada cara yang lain nanti di luar itu. Tapi pertama konten, dia tetap kembali ke konten sih. Itu. Tips nih. Coba tips dari niche memilih niche, ada tipsnya nggak, bro?
kembali lagi sebenarnya kan kalau niche itu disesuaikan dengan kita. Misalnya nih, walaupun ada beberapa pendapat lah gitu, misalnya ada 5 niche paling bagus, misalnya nih yang sekarang ya, ini kan beda-beda beda-beda mazhab lah itu kan sih, beda-beda sumber. Nah karena misalnya nih, kalau dari UMKM, kita udah punya bisnis, ya kan kita nggak usah nentuin niche kan, nanti sesuaiin dengan bisnis sendiri. Nah, tapi kalau yang sering milih-milih niche ini memang kalau di ranah sosial media manajemen itu, itu yang lain ya. Di ranah sosial manajemen itu adalah untuk ternak akun. Nah kalau yang ternak, iya, kalau kita ternak akun itu kan memang untuk ngebesarin akun tuh baru kita harus milih niche kan, karena memang ini yang paling mudah dinaikin. Kalau nggak salah biasanya ada 5 ya kategori utama yang besar. Masih kenceng F&B atau kuliner, fashion, geria atau apa sih geria tuh bahasa Indonesia nya, dekor, home decor. Nah itu masih bagus juga tuh. Terus hiburan, meme gitu, itu masih bagus juga. Malah katanya 2023 nih lumayan naik lagi. Sama yang terakhir apa yang terakhir ya? Yang 5 itu lupa aku lagi satu. Ini. Oh, tips and trick spesifik lagi gitu. Pokoknya dia misalnya apapun itu tapi lebih ke tips and trick fokusnya. Nah, edukasi itu di luar 5 besar. Kalau kita ngambil biasanya nih edukasi, nih informatif, itu bisa, cuman di luar 5 besar gitu. Itu jadi tantangannya salah satunya. Nah, itu kalau memang saya ngerasanya begitu ya, ketika kita membuat konten edukasi tuh rasanya tuh agak susah ya. Ya. Bukan berarti nggak ya. Iya, tapi harus ibaratnya istilahnya kalaupun memang, karena saya melihat konten-konten yang sudah ibaratnya orang yang sudah terkenal gitu membuat konten edukasi itu pun nggak mudah gitu, apalagi kita yang nggak terkenal gitu. Betul. Salah satu clue-nya adalah memang harus edukasinya itu dikombin dengan hiburan, nggak terlalu kaku. Oh, boleh nih mungkin sambil dijawab. Oh, boleh. Nih dari Nika Natalia nih. Iya. Jadwal jam berapa posting rutin? Posting setiap hari ada pengaruhnya nggak? Oh, oke. Pertama, posting setiap hari pengaruhnya nggak? Pasti. Sangat. Sederhananya gini, kadang kita pakai teorinya gini ya, nggak usah terlalu ribet lah. Sosial media, apalagi Instagram atau apapun itu yang lain, TikTok dan sebagainya, mereka kan platform. Salah satu cara mereka berkembang adalah kalau orang menggunakan dan betah berlama-lama. Maka kita sebagai konten kreator kah atau sebagai yang punya akun apapun itu, sangat dianjurkan atau sangat diharapkan oleh yang punya platform untuk rutin bikin konten atau posting. Akan terasa kok kalau misalnya kita tuh selang-seling dibanding setiap hari. Akun saya pribadi, saya kan nggak terlalu optimasi nih untuk sekarang karena fokus di beberapa akun yang lain. Itu kerasa gitu. Kerasa nggak berkembangnya, tapi masih karena ya tadi ada dasar-dasar yang udah kita bangun. Secara engagement sebenarnya masih oke, tinggal diseriusin dan tinggal di rutin konsistensi. Tapi kalau memang jarang posting, itu salah satu kendala lah, atau salah satu persoalan yang harus dirubah. Misalnya nih ada yang bilang gini, kalau ini dari perspektif saya ya, dan dari beberapa akun yang kita jalanin, mending posting itu jangan selang-seling, tapi bisa kasih jeda. Contoh, dalam 1 minggu misalnya kan 7 hari tuh. Nah, mending 5 harinya posting, 2 hari libur. Padetin. Jangan misalnya Senin posting, Selasa enggak, Rabu posting gitu. Nah, lebih baik dia langsung full dulu baru ada jeda. Itu masih agak bagus. Ini dari yang kita cobain beberapa. Karena dia jedanya ini yang bikin turun lagi kan, dibaca ulang lagi gitu. Makanya kalau ini salah satu trik kalau megang akun, akun yang baru,
biasanya harus digas 1 bulan full tuh, itu nggak boleh libur. Nah, paling tiap hari paling bagus 3 bulan. Ini harus full nih, full selama 3 bulan. 3 bulan konten. Anggaplah misalnya 1 aja konten per hari, berarti kan posting atau story? Posting. Story itu kan supporting. Ini yang penting kan di feednya yang dihitung. Jadi posting misalnya kita resipin ya konten. Nah, ini juga tambah. Misalnya gini, aku punya akun ya. Nah, kita mau kembangin. Daripada sekarang misalnya nyicil satu-satu, belum punya prepare, kalau nggak biasa, nah mending kita punya tabungan konten dulu. Nggak apa-apa libur sebulan. Ini yang aku terapin, libur sebulan, tapi fokus produksi. Disisipin 90 konten tadi, 90 konten untuk 3 bulan ke depan. Ya udah, setelah itu misalnya bulan depan starting full, gak boleh jeda tuh, 90 hari full. Nah, setelah itu baru boleh agak turun. Ini untuk akun baru atau akun yang sudah sama followernya? Secara teori dia akan sama. Karena tadi kan 2 yang kita kejar kan, 1 adalah dari sisi follower, dan yang kedua dari sisi algoritmanya sama tuh, karena dia konsistensi full. Nah, baru dia bisa agak slow down lah. Dulu kalau aku biasanya ke tim internal tuh, Karmin tuh selalu bilangnya awalnya adalah quantity over quality. Biasanya kalau kita kita nge-growth itu ya udah, bahasanya yang penting niche-nya kena. Kalau bahasa di ininya kan jeleknya bahasa ini, konten sampah naikin dulu nggak apa-apa, yang penting quantity dulu untuk ngejar tadi. Nah, setelah itu baru tuh slow down, kita 3 bulan slow down, quality tuh baru kita mau agak jeda boleh, tapi kualitasnya mulai kelihatan secara segi konten. Udah agak aman. Dari follower udah mulai oke, tahu ini akun apa, kontennya apa, algoritma sudah kena juga. Mungkin itu ya tadi kalau pertanyaannya posting setiap hari. Nah, kalau jamnya ini yang paling unik ya. Kalau mungkin pernah lihat di beberapa konten-konten baik di Instagram maupun di lain, itu kan ada yang nganjurin dulu yang tadi saya cerita di awal tuh, kalau yang pas awal-awal ngembangin akun itu selalu ada clue kita dikasih, posting di prime time jam sekian. Dulu paling ini kan kalau bagi 3 misalnya kan di hari pagi sebelum orang berangkat kerja itu kasih konten hiburan, siang itu konten ringan ketika dia istirahat, sama sore misalnya kan, sore atau malam sekitar jam 5 sampai dengan jam 8 lah untuk orang pulang kerja atau pulang aktivitas. Nah, itu apakah itu masih bisa berlaku? Boleh aja, masih nggak apa-apa gitu. Nah, tapi sekarang memang harus diakuin algoritmanya udah agak berubah, karena bisa jadi kita posting sekarang naiknya bisa besok gitu kan, nggak ngikutin jamnya, nggak ngikutin jam posting. Tapi nanti saya kasih tahu cluenya kenapa itu penting. Itu 1, jadi tetap dipertahankan jam posting itu boleh yang sesuai jam itu. Nah, kedua yang paling bagus kan memang di masing-masing akun kita itu kan ada insight kan. Di insight kita itu kan kita bisa lihat tuh jam aktif follower kita. Nanti bisa dicek di insight masing-masing, ada kan insightnya itu ada posting gitu kan, ada ada di follower, terus ada di ada 3 kan bagiannya, lupa aku. Kalau di insight kan kita buka ada 3 tuh, yang di awal tuh ada followernya, following, terus engage, bukan impresi, lupa aku, pokoknya di situ. Nah, di bagian follower itu kalau dilihat nanti ada jam-jam aktif. Nah, itu kan ada by hari, misalnya hari apa dan diganti jadi jamnya. Nanti biasanya ada kestabilan tuh jam-jamnya. Nah, hampir, tapi di semua akun tuh mirip-mirip, rata-ratanya mirip. Biasanya tingginya itu di jam tadi 6 sampai dengan jam 8 malam gitu kan paling tinggi. Kalau mau 3 kali posting tadi tinggal disesuaikan sama jam insight kita. Yang paling bagus ini sebenarnya patokannya, karena kan masing-masing akun berbeda, nggak bisa disamain. Nah, paling bagus sesuai dengan insight kita. Nah, tapi tadi setelah sesuai dengan insight kita, tentuin jam rutinnya juga sama, schedule. Pentingnya apa? Pentingnya bukan untuk algoritma tadi, karena algoritmanya bisa ngaco tuh. Bisa kita posting sekarang, 2 hari lagi baru naik. Itu sering. Nah, fungsinya kita menetapkan jam ini adalah Facebook juga gitu ya? Ya. Ya kayak Facebook juga begitu ya. Seminggu ke depan baru kelihatan. Apalagi yang jarang main Facebook tuh. Bisa kayak gitu kan. Tahun yang lalu baru kelihatan. Bisa jadi. Tapi tadi tuh pentingnya kita menetapkan jadwal posting untuk kita adalah untuk follower kita malah. Iya. Jadi follower kita. Ya karena
follower biar ingat ya, oh ini suka ngepost gitu ya. Betul. Jadi dia udah, kalau yang kita sudah engage sama follower yang benar-benar ngikutin kita, dia ingat kan, oh ini setiap ini posting nih pasti nih, setiap jam 7 malam posting, setiap jam 12 siang tuh pasti posting. Nah itu untuk lebih ke trigger follower kita. Jadi kalau tadi perlu nggak tetap ada jam-jamnya, perlu. Tuh. Tapi memang tidak kayak dulu gitu. Itu harus diakui. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi nih dari Kang Hasan nih. Hasan Lubis Pro. Bagaimana dengan pemilihan tagar di postingan? Mana tadi? Oh, ini pemilihan tagar. Oke, pemilihan tagar itu atau hashtag ya. Nah, mungkin lebih ke apakah memang masih efektif? Pertanyaannya kan Instagram tuh ya, Facebook juga sih sering labil juga. Kadang mereka tuh ya berubah-ubah kan setiap tahun tuh peraturannya tuh ini kan ada perubahan. Nah terakhir yang dari awal tahun ini, malah dari akhir tahun kemarin sampai pengumuman di awal tahun tuh biasanya ada pembaruan yang baru. Mereka menjelaskan lagi bahwa tagar itu penting lagi, hashtag itu penting lagi. Nah, karena ada dua fungsi. Kalau dulu kan tagar itu lebih ke apa ya, kita mengambil tema dari postingan yang dulu kan memang ada zaman spamming hashtag, jadi biar naik semua hashtag itu ditaruh gitu kan, yang nggak relate dengan ya, ada yang sampai 50, sekarang kan dianjurin nggak ya 20 atau kurang lah, nggak usah terlalu banyak. Nah sekarang tuh katanya lebih bagus adalah hashtag itu nggak terlalu banyak, misalnya cuma 10 atau malah kurang, tapi sangat-sangat spesifik dengan kontennya, isi kontennya sama akunnya. Nah itu cara milih hashtag kan ada aplikasi banyak tuh, tinggal bukan aplikasi, website sih, bisa nyari di Google nanti untuk hashtag atau keyword research gitu ya, itu jadi keyword nanti banyak pasti nanya di situ. Nah itu sebenarnya nggak terlalu harus berapa gitu loh, berapa banyaknya, dia spesifik misalnya nih ya. Tapi kalau clue-nya hashtag itu pertama adalah hashtag dari kontennya, misalnya saya posting apa ya, saya jualan sepatu misalnya gitu. Nah berarti kan satu adalah hashtag yang langsung berkaitan sama itu, sepatunya apa gitu penjualan. Nah terus nanti ada hashtag turunannya sesuai kata kunci, itu bisa dikombin sama daerahnya, lokasinya, terus baru beberapa variabel jenisnya. Misalnya nih kalau sepatu Nike yang collab sama artis misalnya kan Jordan dan sebagainya, itu masih bisa di turunannya lah, padanannya kayak gitu. Bisa mungkin tadi masih ada kaitan sama konten utamanya, hashtag. Jadi kalau kemarin pertanyaannya tagar tuh penting, masih penting. Itu menjadi kalau kita dioptimasi ada dua kan, optimasi inbound sama outbound. Jadi di internal optimasinya hashtag masih tetap salah satu yang dipakai. Ada pertanyaan selanjutnya tuh. Nih teknika pertanyaannya banyak banget nih. Oke. Biar postingan kita nge-reach lebih banyak user karena follower masih sedikit, gimana Kang? Tanpa pasang iklan berbayar di IG. Ini saya jadi ingat terakhir pas ada yang ngisi di kampus kan, satu kampus itu kan, ngisi kampus swasta. Terus pertanyaannya dari peserta juga kayak gitu tuh, gimana caranya kan pas follower saya masih dikit kita tuh masih mau terus nge-reach banyak. Yang jelas ada banyak banget teknik. Nah, tapi satu, ini yang kalau paling mudah ya satu adalah bahasnya gini. Kalau kita berenang itu kan paling enak riding the wave kan, bukan ngelawan gitu. Nah, riding the wave itu ada dua komponen kalau menurut saya. Satu adalah maka riding the wave itu dalam artian wave viral itu apa, yang sedang viral itu apa, sama satu wave itu apa memang yang diprioritasin oleh si platform sendiri. Contoh sekarang Instagram tetap masih tinggi ini kalau dari segi ini ya, yang hasil kita riset internal lah. Dari kalau mau diurutin paling tinggi kalau untuk nge-reach itu reels, tetap sekarang video format reels itu harus dilakuin sangat lebar banget, bakal digas sama si Instagramnya sendiri. Di reel itu masih. Nah cara optimasi itu kan ada beberapa tuh ya, kalau paling sering lah misalnya itu sesuai dengan lagu yang sedang trending, ada pernah ke atas gitu kan, beberapa tekniknya. Terus agak banyak sih tekniknya untuk reel kan. Terus kalau misal videonya pendek sebagainya, tapi
minimal biar nggak pusing pakai reels deh. Usahakan konten itu harus ada reel. Saya dalam seminggu tadi kita bagi tuh kontennya, mau bentuknya grafis atau apa, maka harus ada reels di situ. Apakah lebih banyak reel ya nggak apa-apa, pokoknya harus ada reels. Itu yang salah satu paling cepat untuk melebarinnya. Kayak tadi saya cerita itu yang video itu di awal-awal kan dulu itu malah bukan video real kan awalnya, video biasa tapi bisa growth gitu. Apalagi pas sudah ada reel awal tuh kita ngerasa banget tuh pakai reel sangat diperluas reach-nya, walaupun bukan follower kita dari segi reach. Terus pertama itu, kedua ya tadi. Nah mungkin saya nggak terlalu jelasin detail teknisnya ya karena lebar. Tapi yang kedua, maka tapi teknisnya Zuber bayar aja. Iya itu. Kedua. Bercanda tapi enggak bercanda. Bercanda. Nah ini yang kedua ini masih berkaitan. Nah riding the wave-nya tadi kan kita ngikutin si algoritma ya. Jadi tadi satu itu reels, nah kedua itu baru masih postingan. Nah postingan tuh kategorinya yang paling bagus malah dia kan ada single post sama multiple post ya, atau carousel. Carousel tuh bagus di Instagram. Nah, jadi beberapa rate-nya. Nah, single post. Nah, sekarang kan labil nih Instagram. Awal tahun ini dibilang kita akan kembali memprioritaskan image single post yang foto. Awalnya kan agak ketinggalan tuh gara-gara Instagram pengen ngejar TikTok. Jadi video yang sangat-sangat di ini yang foto tuh udah agak tenggelam atau kurang. Nah, sekarang dibalikin lagi tuh, katanya foto bisa naik lagi. Walaupun kenyataannya kayaknya enggak juga sih. Kemarin kita nyoba beberapa single image itu masih tidak sekuat reels, harus diakuin. Video tuh masih paling tinggi. Terus kedua adalah carousel, multiple post. Walaupun cuma 3, tapi kan dibacanya beda tuh. Jadi misalnya atau cuma 2 aja, tapi tetap hitungannya multiple post. Nah, Instagram mau kita pakai semua layanan yang ada kayak gini. Live itu bisa dipakai, jarang-jarang masih oke, lebih sering bagus, walaupun gak ada yang nonton pakai, dia pasti dia akan masuk ke data dia. Story, makanya semua tuh harus dipakai kan yang ada di layanan Instagram. Itu sangat live itu bagusnya sebulan berapa kali? Kalau di Instagram nih jujur aja belum terlalu saya detail ya, belum terlalu detail yang nyari live, data live. Tapi kalau komparasi sama TikTok tuh nganjurin live setiap hari loh. Wow. Harus orang yang sangat ekstrovert sekali. Itu kalau udah nyobain introvert seperti saya itu sangat menguras tenaga. Makanya orang jualan di TikTok tuh kencang kalau live. Jadi kalau udah bisa live dan nyobain, dia langsung muncul ininya kan. Kalau enaknya dibanding Instagram live-nya kan gini doang nih, nggak ada ornamen. Kalau live di TikTok itu ornamennya. Jadi kita di challenge, ya kan? Harus baru live dulu 1 jam dulu, nanti live targetnya 90, nanti akan ada yang terbuka lagi. Nah, tapi di Instagram diam-diam, maksudnya tetap dia nganjurin untuk live. Ya kalau mau tadi misalnya seminggu sekali gitu ada live-nya apa itu oke. Intinya lebih sering lebih bagus, tapi kan sama kita juga mau live apa sering-sering gitu kan, itu jadi kata kuncinya lah gitu. Jadi tadi bisa tuh, terus story mau story berapa hitungannya gini, kalau story itu ada dua hal ya. Satu, story kan secara tadi sama untuk platform, jadi kalau bisa story setiap hari walaupun cuma 1, walaupun saya juga agak jarang-jarang story sebenarnya. Tapi yang kedua adalah story yang untuk follower kita. Artinya kalau storynya kebanyakan juga nggak enak untuk follower, jadi disesuaiin sama ngerasa kita lah untuk melihat story sendiri, kecuali kita Okarin atau selebgram yang lain yang mau dilihat satu-satu tadi ya. Terus berarti gunakanlah apa yang ada di layanan Instagram. Ini kan kita fokus Instagram, bisa gunakan. Yang kedua, riding the wave-nya adalah ya viral tadi. Apa yang sedang tren nih, yang sedang viral, sedang tren, bisa diduduki, bisa ditunggangi. Ikutlah, walaupun tadi kan misalnya tadi jualan kaos, tapi yang sedang viral apa nih? Terakhir apa ya, cara mudah cari viral itu ya sekarang di TikTok sama Twitter misalnya kan, di trendingnya.
terakhir apa ya, kita lihat kemarin yang viral itu Alshad. Oke. Alshad sama Tiara Andini itu viral. Nanti kalau kita jualan kaos kira apa nih, walaupun nggak secara langsung kan gitu, apa gitu. Misalnya di kaosnya kita kan kayak tadi ya, apa namanya, dibuat mau dia real, mau dia posting biasa. Misalnya cuman ini kaos seri baru, terus tulisan di situ misalnya pakai hashtag Sip Tiara gitu misalnya kan, Sip Tiara gitu misalnya riding the wave gitu loh. Tadi di kontennya, nanti di captionnya juga, di hashtagnya juga gitu. Itu masih bisa berpengaruh kayak gitu. Nah tadi sebisa mungkin itu cara paling mudah untuk nge-reach lah, reach untuk memperlebar reach-nya. Ada lagi itu nah, kan kalau di kelompok info kita belum bahas kelompok info. Di kelompok info kita bahas kelompok info lah sekarang. Itu akun bikin dari nol atau ganti-ganti nama tuh kelompok info itu? Gini, kelompok info itu bukan saya yang bangun dari nol. Itu salah satu clue-nya. Tapi itu sekarang masih menjadi internal kita juga, si foundernya sendiri. Cuma karena memang tidak bisa maksimal lah, karena ya tadi dia masih ada kegiatan yang lain juga. Nah, singkat ceritanya, kalau dari ceritanya dia, dari awal memang ini sudah akun khusus untuk itu, kelompok info dibangun 2017 berapa lah gitu, lumayan lama, apa 2018 lah, lumayan lama juga akunnya. Nah terus setahun yang lalu udah kenal sih orangnya siapa gitu, cuma setahun yang lalu pas kita ngelebarin di ranah media, awalnya kan kena agensi kan, fokus di agensi sama PH. Nah kita fokus di ranah media, kita butuh growth akun lokal. Kayak tadi ada beberapa akun yang udah kita punya, cuman itu karena targetnya adalah nasional kan, nge-switch ke follower lokal tuh susah lagi tuh, karena kita pernah nyoba waktu itu, ternyata lebih berat. Karakteristik follower di Lombok terutama itu lumayan beda dibanding di luar. Kalau mau jujur, lebih mudah ngebangin akun secara nasional, target marketnya misalnya Pulau Jawa apa, dibanding lokal Lombok. Nah jadi makanya karena kita lihat akun ini potensi, ya udah kita ajakin waktu itu ya take over lah gitu kan, kalau sederhananya take over gini-gini kita handle. Dia sempat vakum 1 tahun, terus kita baru 1 tahun kemarin tuh udah kita take over, langsung kita kelola secara serius, secara profesional, mulai dari kontennya, semuanya, dan tadi udah ada adminnya dan sebagainya. Ya itu kalau mau disimpulkan, kalau dari data sekarang nih, kalau nggak salah memang sebelumnya tuh udah followernya udah lumayan 20 sekianan, walaupun sempat turun. Nah, kita pegang sekarang udah 30, ya kurang lebih 10 ribu lah gitu. Udah naik memang 10 ribuan dalam 1 tahun organik. Organik. Kalau ini nggak pakai iklan sama sekali, nggak pakai paid promote, jadi murni kekuatan tadi konten dan optimasi yang kita lakukan. 3 bulan pertama berat banget. Itu udah ngerasa, karena tadi membangkitkan sesuatu dari kubur nih berat gitu kan. Untuk 3 bulan pertama itu pasti butuh proses kembaliin. Yang kerasa gini, followernya tuh setia, masih ada, cuman mengembalikan, mau berinteraksi lagi, mau engage lagi dengan komen, itu yang paling berat sih kita rasain. Mau komen, mau apa tuh, kalau cuman like iya, cuman yang komen enggak gitu kan. Sampai dengan tadi lah, setelah melewati konsistensi tadi kan terbilang di awal quantity over quality, kita gas dulu konten. Nah orang tuh ngerasa, oh ini akunnya udah balik nih, atau udah aktif lagi nih, baru kita fokus buat konten yang benar-benar berkualitas dengan ciri khas tertentu. Itu juga jadi dari saran beberapa orang yang saya ketemu waktu itu, terus dibilang misalnya ini belum kelihatan nih bedanya apa dengan akun yang media yang lain gitu kan, karena ada kompetitor yang lain. Jadi kita buat beberapa konten yang punya spesifikasi yang kita punya, baru tuh naik. Terus itu kalau secara konten kan kita rutin lah develop konten-konten yang bagus, berkualitas. Setelah itu juga networking secara
secara konvensional, secara online iya secara konvensional ya. Artinya mulai kan perlu diingatkan lagi bahwa ini ada satu media nih, maka kita aktif di secara konvensional, jadi media partner, kerjasama dengan banyak hal, event-event baru naik lagi gitu, baru kita agak oke, diingat nih media nih. Nah, sekarang bisa salah satu apa ya, barometer kali ya, barometer sih kayaknya untuk memberi informasi gitu kan yang lebih detail. Spesifikasi itu kan dari rekomendasi tempat, itu bisa dicek di Lombok itu tempat makan, tempat wisata, itu lumayan lah, itu lengkap lah di situ. Sama ada portalnya ini baru 6 bulan kali, baru di versi portal websitenya gitu. Nah, sekarang udah di ini di Facebook ada, malah ada 2 fanpage gara-gara ada kesalahan teknis yang buat fanpage ulang lagi, yang awalnya udah gede itu buat ulang fanpage. Udah ada 30 lebih baik 30.000 sekian kan fanpage yang awal itu udah karena inilah sama Facebooknya sendiri di ban gitu, belum bisa saya iniin sampai sekarang, jadi buat ulang lagi. Ada grupnya, terus di Facebook juga, di TikTok juga sekarang udah ada, Twitter ada walaupun nggak terlalu aktif gitu. Kayak gitulah beberapa yang lain. Sudah ada tawaran kerjasama dengan Traveloka dan semacamnya ya? Ini salah satu hal yang unik ya, bukan yang unik sih, cuman ini saya coba komparasi sama beberapa teman-teman ya, kita di sini kan kecil lah Lombok ya, sedikit tidak kenal sama teman-teman media yang lain gitu, yang pemain, apalagi pemain-pemain lama rata-rata udah ketemu ataupun udah berkomunikasi sananya. Nah, terus sama yang di luar juga, tadi saya bilang tuh ada hal yang berbeda media di sini dengan di Jawa. Di sini itu karena ranahnya lokal, tidak banyak brand besar nasional yang masuk secara langsung. Kalaupun dia masuk itu biasanya by agency lagi, dia baru nembak ke kita. Misal contoh nih, salah satu klien yang rutin Wardah misalnya, itu pun cuman post biasa gitu kan, untuk posting ya ini mereka gitu, kegiatan mereka itu beberapa yang lain. Nah, brand-brand besar itu biasanya formatnya campaigns kan. Ya kita pernah dulu di kita nggak ambil juga karena beberapa alasan gitu, minta DIY gitu. Ini kalau nyebut brand ya nggak ada masalah sih, maksudnya nggak ada secara masalah, cuman ya belum ketemu aja lah gitu kan secara ini beberapa brand yang lain. Nah, mungkin malah di ranah yang ambil kita dari agensinya gitu kan, karena tadi kan media ini salah satu bagian dari kita itu kan sebagai tempat placement lebih seringnya, produksinya akan berbeda. Itu yang membuat unik. Jadi kebanyakan sih harus diakuin brandnya brand lokal, akhirnya yang sama kita. Walaupun brand nasional ya beberapa ada gitu, apalagi pas mereka launching. Terus yang waktu itu yang opening Hoka Bento gitu kan, di sini kan baru masuk beberapa bulan yang lalu. So kita juga kerjasama gitu lah beberapa. Itu beberapa contoh gitu kan. Memang dinamikanya sih seru di Lombok. Itu ada pertanyaan terakhir ya, paling bawah dari Lukba Cafe, Kang Aji ya. Tanya dong, follower akun kami Lukba berkisar 400-500. Gimana cara meningkatkan follower? Sebenarnya tadi udah dibahas ya. Aku nggak muncul ya pertanyaannya, nggak kebaca. Paling bawah. Nggak ada sih. Intinya followernya berkisar 500. Gimana cara ningkatin followernya? Mungkin bisa di wrap up ulang lah. Terakhir nih. Terakhir ya. Cara meningkatkan follower adalah berusaha. Jadi nah ini aku kasih salah satu kalau materi sosial media manajemen atau sosial media marketing itu, ini versiku lagi. Cuman ini mungkin ada kombinasi atau cakupan dari beberapa teori yang lain. Itu ada 3C yang mudah diingat, ada 3C. 3C atau 3C ya. Yang satu adalah konten, seperti tadi yang saya bahas. Maka bahasanya content is king itu akan selalu ada. Kalau di bisnis kan apa ya? Money is a queen kan? Kalau yang kingnya apa ya kalau di bisnis? Cash flow ya. Cash flow itu king. Profit queen, bukan profit. Lupa.
profit is king, cash flow is queen. Oke, itu profit is king, cash flow is queen gitu. Memang luar biasa sih. Aku karena sudah lama gak di konvensional ya, malah agak lupa. Intinya tadi kalau di sosial media atau di digital marketing secara umum, konten is a king. Nah, jadi konten itu yang akan menentukan tadi kan, sebagus apapun sosial media kita, tapi kalau kontennya itu ya tidak bagus misalnya, atau tidak berkualitas atau tidak berhubungan dengan kategori utama niche utamanya, maka akan susah. Karena kan orang akan menentuin konten. Apalagi kayak sekarang di TikTok tuh, konten kan sangat, karena dia nggak perlu follower kan sebenarnya di TikTok. Artinya TikTok itu beda dengan sosial media yang lain, konten itu jadi nilai utama. Konten Anda bagus bisa langsung digas sama dia gitu, bisa langsung dijadiin FYP walaupun followernya masih sedikit. Nah di Instagram tuh sebenarnya udah mulai pakai prinsip itu, terutama kalau pakai reels, jadi kan konten satu. Nah di konten itu kombinasinya kalau mau disimplifikasi itu ada visual sama copywriting di captionnya. Nah itulah secara umum. Maksudnya caption itu tetap penting, bagaimana menjelaskan si visualnya sendiri. Visualnya tadi bisa video, bisa grafis gitu kan. Tadi gunakanlah semua yang ada di Instagram. Jadi gunakan reels, video, gunakan di feednya itu multiple post, single post, gunakanlah story, gunakan live. Semua yang ada fasilitasnya cobain aja semua, itu nggak ada salahnya kan, nggak ada soal YouTube bagus dia kan senang. Itu tadi satu konten. Yang kedua itu connection atau connect. Nah ini berkaitan dengan bagaimana kita bisa networking lah secara online. Nah, kalau tadi di awal-awal kan sempat jelasin juga, tahu gimana biar kita bisa cepat dinotis juga kan di luar follower kita, maka kita yang harus sering. Kalau zaman orang dulu blog ya, kalau blogger atau ngeblog itu ada namanya blog walking. Nah biasanya itu si satu blogger itu berkunjung ke blog yang lain, komen gitu kan apa-apa. Makanya sama tuh di sosial media. Jadi kalau kita mau dinotis, kita harus sering berkunjung. Nah, salah satu rumus yang paling sering sampai sekarang di banyak tempat diutarakan atau disampaikan itu rumus 302. Jadi kita ngelis 30 akun yang masih di ranah niche kita, masih sehubungan dengan niche kita, baik itu akun anon tadi, akun publik ya, sama akun influencernya atau call-nya gitu kan, di opinion leadernya yang sesuai dengan itu 30. Lalu kita lakukan 2 komen setiap hari bisa masing-masing, hanya 302 rumus 32 komen jangan cuman bagus gitu, kalau bisa sesuai dengan postingan yang ada. Nah itu berat kan? Berat sekali. Salah satu rumus yang sering dipakai biasanya kalau mau gini lah, kalau mau disederhanakan atau dibuat ini kayaknya agak susah nih. Mulai aja misalnya ya minimal 3 lah atau 5 dulu lah gitu kan. Biasakan dulu dalam 1 bulan misalnya 30 kan kebanyakan, mungkin 5 lah gitu. Ada 5 akun yang sesuai niche sama ada konsepnya tadi. Di setiap hari itu minimal komen 2 kali di masing-masing akun gitu per hari. Lakuin sama 30. Ya, lakuin sama berarti ada 60 komen setiap hari. 5, ya kan yang 30. Maksudnya kalau misalnya agak berat 30, ini kan ya bisa mungkin start dari 5 dulu, sekaligus dia testing dulu kan. Karena kalau dulu kan ada aplikasi tuh, kita bisa panggil dulu coba aplikasi yang auto komen kan. Instagram sangat jahat sekarang dengan aplikasi. Sekarang sudah, walaupun ada sih masih aplikasi yang masih bisa selamat karena dia pakai prinsip istilahnya dia kan kita buat variabel berapa komen kan, terus nanti di random sama dia, itu masih agak bisa selamat. Tapi terakhir ini kita udah nggak pakai aplikasi, jadi murni organik lah tadi. Memang harus berkorban tadi di awal. Nah itu cara dinotis, makanya banyak orang itu di akun-akun besar itu dia sangat senang komen, apalagi kalau sampai dipin kan. Kalau sekarang itu kemungkinannya akan bisa. Saya pakai Lombok, kalau pakai akun sendiri agak jarang ya. Akun Lombok itu masih sering, kadang-kadang gitu komen di mana gitu kan, bisa dalam Mitura, bisa dia berkontribusi yang lain, kadang yang bagus. Kadang banyak yang, apalagi kalau komen kita agak nyeleneh tapi masih dengan konteksnya gitu kan, di situ orang pasti akan langsung
ngapain kesini Min gitu-gitu, kadang gitu tuh seru gitu, masih seru, dan mereka minimal berkunjung ke profil kita. Nah itu tadi satu ya apa, connect ya ke akun-akun yang lain untuk itu cara connect yang paling mudah, dan cara networking di secara online itu paling mudah satu. Nah yang ketiga tadi adalah ini paling simpel pengucapannya, paling berat dilakukannya. Itu yang ketiga, apa itu bayang? Konsistensi. Jadi konsistensi. Percuma dua teori di awal itu, kalau yang ketiga ini nggak ada. Ini yang paling susah kalau kita ngajarin ya, biasanya di kelas-kelas kayak gini sosial media, atau malah kita sendiri yang melakukan itu. Makanya contoh kayak tadi, kenapa akun saya pribadi kayak nggak di growth untuk sejauh ini, karena saya fokus di beberapa akun yang lain. Kan itu butuh konsistensi. Kalau kita kalau kita pecah-pecah, nggak akan jalan semua tuh gitu. Biasanya emang udah sebulan atau 2 bulan nih fokus satu akun dulu nih. Nah kalau dia agak stabil, baru tuh bisa agak mau nggak mau kayak gitu. Nah tadi ya, bayangkan kalau pakai rumus 302 tadi, konsistensinya itu 1 bulan, setiap hari kayak capek. Apa dengan konten kan kayak tadi nanyain posting apa ya, bagusnya setiap hari, nanti kebayang konsistensi kita posting setiap hari itu gimana. Yang paling berat memang yang C ketiga itu. Kalau bisa konsisten, insya Allah akan biasa-biasa saja. Waktu sekali kesimpulannya. Di sana jam berapa, Jam 9.18. Oke, udah malam sekali nih, mengganggu Dokter Aji. Kayaknya tuh sering-sering malam-malam. Malam ya. Cuman sepertinya kita sudah ini udah sejam lebih. Kita ini daging banget sebenarnya, seru banget dan sangat teknis banget materinya. Mungkin kita bisa lebih lanjut di Zoom kali ya nanti ya, kita atur ya. Oke, terima kasih Akang Teteh semua yang telah hadir dan telah bertanya. Nih lumayan banyak yang nanya nih, alhamdulillah di materi yang ketiga ini ya. Saya memulai ini dengan ini ya, ibaratnya dulu mungkin awal-awalnya nanti takutnya nggak ada yang nonton atau gimana, tapi alhamdulillah sekarang dengan konsistensi dan konsistensi itu ya, alhamdulillah sekarang banyak yang nonton lah. Aku masih ngopi, siap ke Bandung ya nanti ya. Sip, Bro Adit, gimana? Kita sudahi. Oke, ada pertanyaan sih sebenarnya Mas itu. Jawab aja. Pertanyaan yang mana? Banyak yang mau di tempat dekat sendiri atau kalau frekuensi tadi udah dijawab ya. Frekuensi berapa kali sehari? Ya tadi minimal sekali setiap hari minimal. Kalau mau lebih banyak nggak apa-apa. Mau 3 kali sehari, mau bagus-bagus aja. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas semua. Kita sudahi. Semoga kita ilmu kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga saya nanti bisa ke Lombok ya, bertemu dengan Bro Aji. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.